Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Eka. Ibu Eka akan bercerita tentang si kancil dan siput. Kita mulai ya ceritanya. Pada suatu hari di sebuah hutan, anginnya bersemilir membuat para penghuni hutan itu mengantuk. Begitupun dengan si kancil. Untuk menghilangkan rasa kantuknya, si kancil berjalan-jalan di dalam hutan sambil membusungkan dadanya. Lalu di dalam perjalanan dia berkata sendirian, "Siapa yang tak kenal si kancil? Hewan pemberani, pintar, dan cerdik. Semua masalah akan selesai olehku," sombong sang kancil. Setelah sekian lama berjalan, kancil berhenti di sebuah sungai. Ketika sampai di sungai tersebut, sang kancil langsung meminum air sungai tersebut untuk menghilangkan rasa hausnya. Karena saking jernihnya air sungai itu, sehingga kancil dapat berkaca-kaca di air tersebut sambil menyombongkan dirinya. Gajah, buaya, harimau, semuanya binatang bodoh. Semuanya dapat aku perdaya, sombong sang kancil. Ternyata kancil tidak sadar bahwa sedari tadi ia sedang diperhatikan oleh seekor siput kecil yang berada di atas bongkahan batu besar. Kemudian siput itu bertanya, "Hai kancil, sepertinya kau senang sekali. Ada apa?" tanya sang siput kepada kancil. Kancil mencari-cari sumber suara tersebut karena sang kancil tidak melihat siput tersebut. Setelah mencari-cari, dia baru melihat siput tersebut. Lalu kancil berkata, "Oh, rupanya kau, siput. Sudah lama kau memperhatikanku, siput kecil yang imut-imut." Bukan. Kau memang siput yang kecil, tapi kau tidak imut-imut. Tapi kau jorok seperti kotoran ayam, ledek si kancil. Seketika sang siput terkaget-kaget. Siput tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh kancil. Lalu siput berkata, "Hei kancil, kenapa kau sombong sekali? Aku akan menantangmu. Kita akan berlomba lari. Siapa yang akan menang, aku atau kau?" tantang si siput. Lalu kancil menjawab, "Siapa takut? Aku tidak takut, karena aku yakin pasti aku yang akan menang," sombong sang kancil. Setelah mereka berbicara, maka telah disepakati perlombaan akan dilakukan seminggu lagi. Sebelum perlombaan dimulai, sang siput sudah merencanakan sesuatu. Siput memanggil semua teman-teman siputnya. Lalu sang siput berkata, "Hei kawan-kawan, nanti ketika perlombaan, kalian semua harus berada di belakang bongkahan batu besar. Dan kalian harus keluar ketika sang kancil memanggil," ujar si siput. Dan teman-teman siputnya itu menyetujui apa rencana yang siput rencanakan. Hari yang dinanti-nanti pun tiba, yaitu waktunya perlombaan. Dengan sombongnya, kancil membusungkan dada karena dia sudah yakin sekali bahwa dia adalah pemenangnya. Lalu perlombaan dimulai. Siput berkata, "Kancil, silahkan, kau lari saja duluan," ujar si siput. Lalu kancil berkata, "Baiklah, aku akan berjalan duluan." Kemudian, ketika sudah beberapa menit berlari, sang kancil memanggil siput. "Hei siput, aku sudah sampai sini." Lalu tiba-tiba datanglah seekor siput yang berada di depan kancil. "Hei kancil, aku sudah sampai sini. Aku ada di depanmu."
Lalu sang kancil kaget. Dia tidak percaya bahwa siput sudah berada di depannya. Dia berlari lagi mengejar siput tersebut. Setelah berlari, dia berhenti lagi, memanggil lagi. "Hai siput, aku sudah sampai sini." Lalu datang kembali sang siput dan berada di depannya. Lalu kancil berlari begitu cepat karena dia takut akan kalah. Setelah sesampai di garis finish, dia berjalan santai karena dia berpikir dia akan menjadi juaranya. Tapi apa yang terjadi? Sang kancil kaget karena ternyata sang siput sudah sampai lebih dulu di atas bongkahan batu besar tersebut. Lalu siput itu berkata, "Kenapa kancil? Capek ya berlari?" Dengan rasa kesal, kancil menjawab, "Bagaimana bisa kau sampai duluan? Sudah jelas-jelas tadi kau berada di belakangku, dan aku berada jauh di depanmu." Lalu siput menjawab, "Sudahlah, tidak usah dipermasalahkan. Toh aku juga tidak akan meminta hadiah, dan sekarang sudah jelas kan siapa pemenangnya. Aku tidak akan meminta hadiah padamu. Aku hanya meminta satu. Kamu janganlah sombong. Bagaimanapun kamu hebat. Karena setiap binatang itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi kau jangan pernah sombong akan kepintaranmu, akan kecerdasanmu, dan akan keberanianmu." Ya sudahlah, toh kita sudah tahu siapa pemenangnya. Aku pergi dulu ya kancil. Dadah. Lalu siput meninggalkan kancil sendiri. Setelah siput berlalu, sang kancil hanya termenung sambil mendudukkan kepalanya. Sang kancil sangat menyesali atas sifat sombong yang sudah ia lakukan, sehingga dia kehilangan teman dan tidak ada binatang di hutan tersebut yang mau bertemu dengannya. Selesai. Terima kasih sudah mendengarkan dongeng dari Ibu Eka. Jadi, dapat kita ambil hikmah dari cerita ini, yaitu kita tidak boleh, ya, sangat-sangat tidak boleh kita mempunyai sifat sombong, ya, apapun dalam bentuknya. Meskipun kita ini pintar, kita ini hebat, kita ini pemberani, tapi semua itu tidak boleh kita sombongkan kepada orang lain. Cukup sekian dongeng untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.